manhaj tarjih. Tanpa berpanjang lebar pembukaan ini karena waktu kita sudah lewat setengah jam, yang seyogianya setengah 10 saja. Jadi mohon maaf barangkali nanti dari apa yang disampaikan lebih banyak dan mungkin lebih mendalam jikalau kita lakukan diskusi, karena materi tentang manhaj tarjih sebenarnya kalau dijelaskan 2 jam itu masih kurang. Kalau 3 jam mungkin ya lumayan lah, diselingi dengan tanya jawab sekitar 1 jam. Tapi tidak mengapa, mungkin hanya sekilas, dan Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak mengetahui tentang ketarjihan, apalagi yang dari UIN perbandingan mazhab misalnya. Kemarin kita ada pembekalan diminta oleh UIN tentang fatwa. Jadi mereka yang sudah di UIN mungkin yang dulunya Fakultas Syariah tentu mengetahui tentang ketarjihan ini. Jadi yang namanya Majelis Tarjih itu adalah salah satu lembaga di dalam lingkup Muhammadiyah yang membidangi khusus masalah-masalah keagamaan, khususnya adalah di bidang fikih. Sama seperti kalau di NU namanya adalah Bahsul Masail, kalau di MUI namanya adalah Majelis Fatwa. Nah, di Muhammadiyah namanya adalah Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini dibentuk dan disahkan pada tahun 1928, berarti setelah berdirinya Muhammadiyah sekitar 15 tahun. Muhammadiyah berdiri tanggal berapa, Bu? Tahun 1912, tanggal 18 November. Kenapa perlu diingat? Karena kebetulan sama dengan tanggal lahirnya istri. Kemudian pada saat itu, sebelumnya pada saat ada Muktamar Muhammadiyah di Surabaya, Kiai Haji Mas Mansur mencetuskan untuk membentuk yang namanya Majelis Tarjih ini. Oleh karena itu pada tahun berikutnya atau Muktamar berikutnya, maka ditunjuklah Kiai Haji Mas Mansur sebagai ketua pertama. Jadi ternyata Ustadz Muhammadiyah dulu juga digelari dengan gelar Kiai Haji. Jadi bukan hanya pesantren NU saja, ternyata banyak juga ustadz-ustadz di Muhammadiyah itu yang memang kalibernya adalah juga sama Kiai Haji. Contohnya adalah Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan tentunya. Latar belakang dibentuknya Majelis Tarjih sebelum kita nanti sampai kepada manhajnya, pertama adalah faktor intern, berkembang suburnya organisasi Muhammadiyah. Jadi semakin banyak provinsi-provinsi yang di situ sudah mulai berdiri daerah atau juga wilayah atau juga cabang-cabang Muhammadiyah. Kemudian tumbuh dan berkembangnya aktivitas sosial dan amal-amal usaha Muhammadiyah, baik itu bidang pendidikan, kemudian rumah sakit, sosial dan sebagainya. Nah, kemudian ada sebagian yang dari awam ini yang kurang kontrol akhirnya, yang tentunya ini menjadi sesuatu yang kurang bagus. Misalnya salah satu amal usaha Muhammadiyah ternyata tidak bersesuaian dengan amal-amal yang telah diajarkan oleh Muhammadiyah. Maka perlu didirikan yang namanya Majelis Tarjih untuk dapat memberikan panduan-panduan atau juga tuntunan bagaimanakah khususnya di dalam melaksanakan ibadah. Nah, kemudian untuk memberikan tuntunan dan pedoman bagi perjuangan Muhammadiyah. Adapun faktor eksternnya adalah adanya perselisihan tentang persoalan-persoalan cabang atau furu, yang di sini terkadang muncul khilafiyah, baik itu tentang kunut atau tidak kunut dan segala macamnya. Nah, dan ini tentunya mempengaruhi warga Muhammadiyah juga. Hanya karena mereka tidak punya tuntunan, mereka bingung mana yang benar. Nah, ini mungkin yang perlu dibentuk
yang namanya majelis taklim agar bisa memberikan tuntunan atau panduan bagaimana sebenarnya beribadah agar bisa menyesuaikan dengan apa yang telah dipedomani oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah masalah ajaran Ahmadiyah yang masuk ke Indonesia pada pertama abad ke-20. Kita buka berita online hari ini, ternyata ada 3 menteri yang ternyata membolehkan kembali ajaran Ahmadiyah di Indonesia. Ini tentu menjadi tantangan atau juga ujian bagi organisasi-organisasi Islam, baik itu Muhammadiyah atau juga NU dan sebagainya. Padahal itu sudah lama, tetapi di zaman pemerintahan ini banyak muncul persoalan-persoalan, termasuk kembali hadirnya Ahmadiyah di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Padahal ini sudah lama sekali. Nah, bagaimana soal-soal ketarjihan sebelum dibentuknya majelis tarjih? Jadi pada saat belum ada majelis tarjih, sebenarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta ulama-ulama yang ada di lingkungan beliau itu sudah melakukan pengkajian. Ini sebelum adanya majelis, beliau sebenarnya sudah melakukan pengkajian bersama dengan ulama-ulama yang lain. Di antaranya yang telah beliau lakukan misalnya apa? Yaitu adalah misalnya pembetulan arah kiblat. Itu adalah hasil kajian beliau bersama ulama-ulama Muhammadiyah lainnya. Termasuk kemarin Munas 31 Majelis Tarjih membicarakan tentang waktu sholat subuh yang diundur sekitar 8 menit. Karena menurut perhitungan hisab, jadi hisab ini adalah merupakan praktek daripada metode burhani. Jadi bukan hanya Al-Quran yang menjadi sandaran, hadis Nabi yang menjadi patokan, tetapi juga dikolaborasikan dengan ilmu pengetahuan. Nah, muncullah yang namanya hisab. Jadi apakah misalnya pada saat Muhammadiyah itu menggunakan hisab misalnya, lalu menafikan ayat Al-Quran, menafikan hadis Nabi? Ternyata tidak. Justru manhaj tarjih Muhammadiyah mengkolaborasikan di antara dalil-dalil baik itu yang nakli dengan ilmu pengetahuan. Misalnya sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Sementara Muhammadiyah dalam hal ini menggunakan hisab. Lalu apakah misalnya hanya berdasarkan hitungan menafikan hadis Nabi yang menyebutkan berpuasalah kalian karena melihat bulan, berbukalah kalian, maksudnya berhari rayalah kalian karena melihat bulan. Ternyata kombinasi ayat, hadis, kemudian ilmu pengetahuan itu dikolaborasikan oleh Muhammadiyah sehingga penetapan hisab itu menjadi pilihan dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Jadi bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Misalnya begini Pak, kira-kira pada saat pian dikatakan misalnya tubuh pal 6 itu sudah masuk pal 7 atau belum? Tubuh batas kota itu belum. Jadi kalau seandainya menurut hitungan sebenarnya tubuh itu sudah masuk pal 7 misalnya, atau pasar ahad aja kan? Pasar ahad itu menurut hitungan yang namanya orang yang sering berjualan pagi di pasar ahad itu sebenarnya sudah masuk pal 7. Itu menurut hitungan dari Banjarmasin pal 1 kemudian sampai ke sana, menurut hitungan itu sudah benar pal 7. Tetapi apa buktinya? Nah, buktinya itu adalah pasar ahad itu. Nah, begitu juga pada saat misalnya Muhammadiyah melakukan hisab hakiki dengan penghitungan yang akurat, tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal itu sebenarnya sudah masuk. Buktinya apa? Nah, itu yang di dalam hadis Nabi seharusnya itu bisa dibuktikan. Sumu li ru'yati, berpuasalah kalian karena melihat bulan. Lalu apakah dengan hisab saja Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan? Ternyata tidak. Justru pengamalan dari hadis Nabi itu juga diamalkan apa adanya. Dalam artian berpuasa itu memang haruslah ditandai dengan masuknya hilal
atau wujudul hilal. Makanya disebut dengan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi kalau hilal itu belum wujud, maka walaupun dari segi hitungan itu sudah masuk, maka ini belum dikategorikan tanggal 1. Tapi kalau seandainya menurut hisab, menurut hitungan ternyata betul-betul akurat hitungannya, sudah pas. Kemudian menurut wujudul hilal, menurut kriteria, ada 3 kriteria, ternyata menegaskan bahwasanya hilal itu sudah wujud, maka atas dasar itulah Muhammadiyah berani menetapkan besok misalnya sudah masuk 1 Ramadan atau 1 Syawal. Kembali kepada tadi, ini hanya sekilas dari apa yang ada dalam tarjih. Jadi dulu di zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau misalnya pernah membetulkan arah kiblat, kemudian cara penentuan waktu hari raya, kemudian sholat hari raya di lapangan. Kebanyakan orang kan yang berpaham atau mazhab Syafi'i, mereka melaksanakan sholat hari rayanya itu di masjid. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini Kiai Haji Ahmad Dahlan, ternyata beliau mengambil satu keputusan berdasarkan kajian beliau dari dalil-dalil yang ada, Al-Quran maupun hadis Nabi tentunya. Maka beliau menegaskan tentang sholat hari raya itu dilakukan di lapangan. Musola itu adalah tanah lapang istilahnya. Kemudian jumlah rakaat sholat tarawih, kemudian qunut subuh, kemudian agar dana masjid sebagiannya digunakan untuk membiayai panti asuhan dan menyekolahkan anak-anak panti. Kemudian tuntunan pembagian zakat fitrah. Bahkan kajian Munas Tarjih kemarin juga membahas tentang zakat kontemporer. Misalnya kalau dulu perusahaan itu tidak dikenakan zakat, maka saat ini berdasarkan kajian dari Majelis Tarjih, yang namanya perusahaan, karena perusahaan itu menghasilkan keuntungan dan pemiliknya misalnya adalah muslim, jadi persyaratan zakat itu terpenuhi, maka perusahaan pun juga dikenakan sebagai objek zakat. Kemudian zakat saham, kemudian zakat obligasi, kemudian zakat premi asuransi. Nah, jadi kajian-kajian zakat kontemporer ini juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Termasuk juga adalah tentang fikih difabel. Kemudian kemarin membahas juga tentang waktu sholat subuh ini. Pada saat ada ulama Arab Saudi ke Indonesia, kok seakan-akan waktu sholat subuh di Indonesia itu terlalu kepagian, terlalu sung-sung. Nah, lalu direspon oleh Majelis Tarjih, dikaji kembali berdasarkan perhitungan apakah memang akurat tentang waktu sholat subuh. Lalu akhirnya muncullah ketetapan dimundurkan sekitar 8 menit. Nah, inilah beberapa kajian yang dilakukan di masa Kiai Haji Ahmad Dahlan sebelum terbentuknya Majelis Tarjih. Latar belakang Majelis Tarjih, semula Majelis Tarjih hanya membahas dan memutuskan masalah keagamaan yang diperselisihkan. Jadi misalnya masalah-masalah furu'iyah yang diperselisihkan di masyarakat, maka Majelis Tarjih berusaha untuk mengkaji kembali lalu memberikan pilihan kepada anggota, simpatisan atau juga seluruh kaum muslimin. Seperti inilah cara yang mendekati sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, itu yang menjadi pilihan, dengan cara mengambil pendapat yang dianggap kuat dalilnya. Hal ini dilakukan karena masalah khilafiyah begitu meruncing, kalau tidak diselesaikan antar warga Muhammadiyah sendiri akan mengalami perselisihan yang tajam karena dia mendengar dari luar informasi dan sebagainya. Akhirnya di antar warga Muhammadiyah sendiri mungkin akan terjadi perselisihan. Maka dibuatlah tuntunan, kemudian pedoman bagi warga Muhammadiyah atau juga anggota atau simpatisan atau seluruh kaum muslimin, terutama mengenai pelaksanaan ibadah. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ingin mengajarkan tuntunan ibadah praktis sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih, maka bisa dibeli buku himpunan putusan tarjih. Ada di beberapa toko buku, silahkan. Jadi kalau misalnya kita ingin mengajarkan bagaimana praktek sholat, bagaimana praktek melaksanakan ibadah haji, bagaimana praktek wudhu, maka bisa dari apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih. Pengertian tarjih dan tajwid. Tarjih bermakna adalah penilaian terhadap suatu dalil syar'i yang secara zahir tampak bertentangan. Sebenarnya kalau dipahami di antara dalil-dalil itu tidak ada yang bertentangan, cuma secara zahir seakan-akan menurut kita manusia biasa, oh ini bertentangan nih
Sebagai contoh misalnya dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Nabi SAW pada saat beliau membaca Al-Fatihah, maka beliau tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi di dalam hadis yang lain, ternyata ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pada saat beliau memulai bacaan Al-Fatihah, maka beliau memulainya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dibandingkan di antara dua dalil ini yang sama-sama sahih, lain hanya kalau dhaif, tentu kalau dhaif ya tinggal kita buang saja. Ini sama-sama sahih karena dua-duanya itu dalam derajat yang sama. Sementara seakan-akan secara zahir itu bertentangan. Kita sebagai orang awam mungkin bingung mana yang benar, apakah memang diawali dengan basmalah atau tidak. Nah, berdasarkan kajian Majelis Tarjih, maka dipilihlah mana yang lebih kuat atau mana yang ternyata memiliki pemahaman yang benar dari kedua hadis tersebut. Misalnya tentang apakah seorang wanita itu boleh menjadi pemimpin. Kemarin kan pada saat pilkada Kota Banjarmasin, karena salah satu calon wali kota itu ada perempuan, lalu dimunculkanlah hadis tidak akan beruntung suatu kaum yang memilih seorang pemimpin wanita. Ini dimunculkan di beberapa mimbar khutbah. Ada sebagian khatib-khatib yang juga ternyata menyampaikan hal itu, entah karena ada muatan politik atau tidak. Pada saat itu muncul seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya dalam pemahaman tarjih? Jadi yang namanya pemahaman terhadap dalil, baik itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi, tidak hanya dipahami secara tekstualis, tetapi dikaji secara keseluruhan, komprehensif. Misalnya kalau kita ingin mengkaji tadi tentang masalah bacaan basmalah itu ada atau tidak pada saat kita memulai Al-Fatihah, maka dikumpulkan semua hadis-hadis yang berkenaan dengan itu. Kemudian dibandingkan antara hadis yang satu dengan yang lain, mana yang lebih kuat. Ternyata yang lebih kuat itu adalah hadis yang menegaskan bahwasanya Nabi SAW pada saat beliau membaca Al-Fatihah, maka beliau memulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Aisyah dan Anas bin Malik menyebutkan dinyaringkan, disirkan. Sementara di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah itu dijaharkan, dinyaringkan. Nah, kalau tentang jahir dan sirnya itu tidak masalah, silakan memilih. Karena dua-duanya hadis sahih, tanawu fil ibadah itu diperbolehkan. Dalam artian kita ingin mengamalkan yang dizahirkan silakan, dinyaringkan atau disirkan juga silakan. Tetapi apakah bacaan Bismillah itu dibaca pada saat mulai Al-Fatihah? Ternyata lebih kuat dalil yang menegaskan atau hadis yang menegaskan bacaan basmalah itu memang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua para ulama, baik itu dari tingkatan para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, mereka semuanya sepakat bahwasanya bacaan basmalah itu adalah memang bacaan yang wajib dibaca pada saat seseorang memulai Al-Fatihah. Tetapi apakah disirkan atau dijaharkan itu silakan dipilih. Maka itu kalau pian sholat di masjid-masjid Muhammadiyah, ada sebagian masjidnya imam menyaringkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga sebagian imam yang tidak menyaringkan. Nah, jadi tidak membuat kita kaget. Oh, ternyata kalau yang tidak menyaringkan itu memang bukan tidak membaca juga, tetapi tidak dinyaringkannya. Nah, jadi memang seakan-akan dalil-dalil yang secara zahir terlihat itu bertentangan, maka inilah yang nanti membingungkan umat. Lalu oleh Majelis Tarjih dilakukan pengkajian, dinilai mana yang lebih kuat di antara dalil-dalil tersebut. Kemudian tajdid. Nah, tajdid artinya adalah pembaharuan, kita akan bahas di bawah. Pada perkembangannya, Majelis Tarjih dan Tajdid tidak lagi sekedar menguatkan pendapat-pendapat yang telah ada, melainkan juga turut berijtihad. Jadi kalau dulu, kalau bahsul masail itu kan
mengambil dari pendapat-pendapat dari kitab-kitab yang mu'tabar, jadi tinggal diambil saja, atau dari kitab-kitab yang memang menjadi pilihan mazhabnya, maka dari situlah akan dinukilkan pendapat-pendapat dari Basul Masail. Begitu juga misalnya Majelis Fatwa MUI juga demikian, diambil dari kitab-kitab yang mu'tabar. Nah, kalau majelis tadi pengkajiannya itu adalah langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dilakukanlah pengkajian secara komprehensif di antara beberapa dalil tersebut. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah Muhammadiyah meninggalkan pendapat-pendapat atau akwal dari ulama-ulama mazhab? Kan yang namanya Muhammadiyah ini tidak berafiliasi kepada mazhab manapun. Lalu ada yang menyatakan, apa sih hebatnya Muhammadiyah kalau seandainya dia tidak bermazhab, tidak mengikuti pendapat daripada ulama-ulama mazhab? Bapak Ibu sekalian, yang dinamakan tidak berafiliasi atau tidak condong kepada mazhab manapun itu bukan dalam artian meninggalkan pendapat-pendapat ulama mazhab, bukan. Justru pada saat ulama-ulama tarjih itu melakukan pengkajian atau misalnya musyawarah nasional majelis tarjih, masing-masing ulama-ulama di berbagai pelosok daerah itu pada saat musyawarah itu membawa kitab-kitab itu. Jadi bukan dalam arti meninggalkan kitab-kitab ulama-ulama mazhab, tetapi justru pendapat-pendapat mereka itu juga dijadikan sebagai sesuatu yang bisa menguatkan, tetapi bukan menjadi istilahnya sandaran utama. Sandaran utama itu adalah tetap Al-Quran, yang kedua adalah hadis Nabi. Adapun ternyata selama pendapat dari ulama-ulama mazhab itu seirama dengan apa yang telah ada di dalam Al-Quran atau seirama dengan apa yang ada dalam hadis Nabi, maka itulah yang juga dijadikan sebagai referensi untuk menguatkan. Sebagai contoh misalnya, apakah seorang makmum di belakang imam itu wajib membaca Al-Fatihah atau kada? Kira-kira wajib atau kada? Makmum di belakang imam itu wajib baca Al-Fatihah atau kada? Menurut Bian Muhyiddin selama ini apa? Wajib atau kada? Wajib. Wajib. Berdasarkan apa kira-kira jadi wajib? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Betul, bahwasanya ada hadis Nabi yang menyebutkan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Lalu ulama lain misalnya berdebat berdasarkan kajian ayat Al-Quran yang berbunyi wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, apabila dibaca Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, dan perhatikan, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Nah, berdasarkan ayat itu menurut mazhab yang lain, ternyata seorang makmum, kata mereka, tidak perlu, dia hanya mendengarkan saja di belakang imam. Kalau kita hanya mengamalkan ayat ini, maka baik itu di luar sholat atau di dalam sholat, sesungguhnya pada saat ada orang membaca Al-Quran, maka kita harus siap mendengarkan. Jangan pepandiran sebagainya. Pada saat misalnya ada orang di samping kita baca Al-Quran, qori membaca Al-Quran, terkadang kan pada saat qori baca Al-Quran kita malah asik pepandiran. Padahal di dalam ayat ini tegas Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, hadis ini menurut para ulama adalah bermakna masih umum, masih ditaksis dengan hadis yang lain yang bunyinya apa tadi Pak? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Jadi hadis ini yang mentaksis keumuman yang ada dalam ayat itu. Berarti pada saat kita sholat, maka kita tetap wajib membaca Al-Fatihah. Tetap wajib membaca Al-Fatihah. Kemudian bagaimana kalau seandainya masbuk? Misalnya kita datang telat,
sementara imam sudah selesai baca Al-Fatihah, atau imam sudah selesai baca surah, atau imam misalnya sudah rukuk, maka ditaksis lagi dengan hadis yang lain yang bunyinya man adraka shalah ma'al imam faqad adraka rak'atan. Barang siapa yang mendapati rukuknya beserta imam, maka dia telah mendapatkan rakaat yang sempurna. Berarti hadis yang kedua ini mengkhususkan lagi hadis yang masih umum tadi yang bunyinya tidak sah sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, hadis kedua ini apabila ternyata ada seseorang yang datang terlambat, kemudian dia sempat rukuk beserta imam walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia masih mendapatkan rakaat yang sempurna.